welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Nah, sesuai judulnya kali ini aku akan membahas pentingnya investasi terutama untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga dan juga generasi milenial. Sebelumnya aku ingin kalian nonton dulu pidatonya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang satu ini. Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Nah, jadi gitu guys, perbedaan mendasar pola pikir atau mindsetnya orang-orang di negara maju dengan negara-negara berkembang seperti kita. Di sana mereka tuh nggak ada yang namanya uangnya nganggur, asetnya tidur, nggak ada sama sekali. Mereka itu orangnya kerja biasa-biasa aja, tapi asetnya yang bekerja, uang yang bekerja untuk mereka. Sementara orang-orang kita itu jarang sekali memikirkan investasi. Kebanyakan bekerja hanya untuk hari ini, hanya untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, dan bahkan ada orang yang bekerja capek-capek hanya untuk membayar hutang. Oh my god. Kenapa kita harus belajar tentang bagaimana cara mengelola keuangan dan berinvestasi agar kita bisa mencapai financial freedom atau merdeka secara keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa indeks literasi keuangan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, yaitu sekitar 36,13%. Padahal kita sebagai seorang wanita, apalagi ketika menjadi ibu dan istri, justru harus lebih melek finansial agar keuangan keluarga bisa dikelola lebih baik nantinya. Nah, kenapa sih ibu rumah tangga itu harus banget melek finansial dan investasi? Selain tentu tujuan utamanya adalah financial freedom atau kebebasan secara ekonomi, harus bersama-sama kita sadari di sini adalah agar uang kita tidak tergerus inflasi. Jangan mau sedekah sama inflasi. Ibu-ibu semua, moms and boons, tahu nggak sih kalau kita menyimpan uang, justru kalau kita menyimpan uang untuk jangka waktu yang lama, justru uang kita itu akan menurun nilainya. Justru kita yang dirugikan di sini. Ingat, uang 10.000 beberapa tahun yang lalu itu berbeda artinya dengan uang 10.000 yang ada saat ini. Itu karena adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang itu sendiri. So, kalau ibu-ibu atau bunda-bunda di sini menabung untuk tujuannya jangka panjang, misalnya ingin membeli suatu saat nanti dengan cara menabung, atau untuk pendidikan anak kita, itu nggak cukup dengan cara menabung karena penurunan nilai uang itu akan berlari lebih cepat daripada jumlah uang yang kita tabung nantinya beberapa tahun yang akan datang. So, kita butuh sesuatu yang membuat uang kita itu bekerja, membuat uang kita itu berlari lebih cepat daripada penurunan nilainya, yaitu dengan investasi. Selain itu, kenapa investasi ini harus digaungkan oleh ibu-ibu juga? Karena agar kita ini nggak terlalu konsumtif. Tahu sendiri kan, perempuan kalau belanja itu kadang suka kalap, suka pengen ini dan itu. Nah, dengan kita mulai untuk investasi, maka kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Kita tentunya akan menyisihkan uang kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu investasi ini. Wanita juga dikenal dengan kreatif menggunakan budget. Ya, dengan uang sekian, perempuan itu biasanya bisa mengelola keuangannya, bisa beli ini dan itu. Jadi kenapa tidak kita menggunakannya untuk investasi? Kemudian, wanita itu juga dikenal dengan sifatnya yang konservatif dan berhati-hati, alias agak sedikit perhitungan. So, ini sangat tepat untuk dijadikan psikologi investasi. Wanita biasanya lebih sabar dalam menunggu, karena investasi ini kan biasanya untuk jangka yang panjang. Jadi dia tidak terburu-buru untuk mengharapkan hasil, dan juga pasti lebih berhati-hati. Berhati-hati di sini meminimalkan risiko, yaitu pastinya harus belajar dulu lini investasi yang telah dipilihnya. Wanita biasanya juga lebih tertata dan juga lebih disiplin. So, ini sangat menguntungkan untuk kita dalam dunia investasi. Nah, ada lagi nih keuntungan dari investasi yang gak kalah seru, yaitu passive income. Passive income itu artinya penghasilan ataupun pendapatan yang kita terima walaupun kita tidak bekerja. Santai-santai aja dapat duit, tidur-tidur aja dapat duit. Tentunya semuanya bisa terwujud dengan investasi. Contohnya ada investasi saham, properti ataupun bisnis kos-kosan dan lain sebagainya.
Sampai-sampai Warren Buffett pernah ngomong kayak gini loh, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau kamu gak ketemu gimana caranya supaya uang bekerja saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja terus sampai kamu mati. Tentunya investasi di sini adalah ketika kebutuhan pokok kita telah terpenuhi dan dana darurat kita juga telah terpenuhi. Jadi jangan pernah berinvestasi pakai uang panas, pakai uang dapur, apalagi pakai uang pinjaman. Investasi itu adalah harusnya menggunakan dana dingin yang tidak mengganggu gugat kebutuhan pokok kita dan dana darurat kita. So, ada yang namanya piramida keuangan. Nanti aku akan tampilkan di sini mana yang lebih dulu harus kita lakukan, atau bisa juga sejalan. Untuk piramida yang paling bawah itu adalah cash flow atau kebutuhan pokok kita, yang mana harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai kita investasi tapi nggak bisa makan, kan lucu ya. Terus kayak makan ini ya. Piramida berikutnya adalah dana darurat. Dana darurat ini harus dipenuhi karena amit-amit kalau terjadi apa-apa, kita nggak perlu pusing-pusing lagi mencari dana, kita nggak perlu hutang, nggak perlu ikut asuransi dan sebagainya, karena kita udah punya dana darurat. Dana darurat ini itu berbeda-beda, misalnya single itu berapa, menikah berapa, menikah punya anak berapa, itu berbeda-beda. Dan tentunya ini menguntungkan untuk ibu-ibu karena dana darurat ini harusnya sih suami yang memenuhinya ya. Jadi ibu-ibu kalau udah punya penghasilan ataupun pendapatan bulanan yang bisa yang diperoleh dari mungkin ibu-ibu bekerja ataupun ibu-ibu yang tidak bekerja dan diberikan nafkah oleh suami, itu harusnya di awal kita sisihkan untuk investasi. Karena ibu-ibu tahu nggak sih kalau inflasi pendidikan itu jauh lebih tinggi daripada inflasi lainnya. So dalam mempersiapkan dana pendidikan ini, ibu-ibu harus mempersiapkan dana pendidikan ini, bunda-bunda semuanya harus mulai investasi dari sekarang. Seperti aku juga, anak aku dari bayi udah aku biasain investasi. Oke, itu tadi kelebihan-kelebihan dan kenapa harus ibu rumah tangga itu melek finansial dan investasi. Sekarang aku mau lanjut nih, giliran kaum milenial nih yang juga nggak boleh kalah daripada yang lainnya, harus mulai investasi sedini mungkin. Tapi sebelum aku melanjutkan topik pembicaraan kali ini, buat kalian yang baru aja berkunjung ke channel aku ucapkan welcome. Jadi channel ini adalah channel edukasi dan juga menghibur yang isinya banyak banget, ada tentang financial lesson, investasi, ada juga tentang skincare, tentang home decor, tentang parenting dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di. So jadi channel ini kayak serba ada satu untuk semua. Kalian bisa mengambil pelajaran yang semuanya ada gitu. Kalau kalian mau belajar banyak hal, kalian bisa kunjungi channel aku ini di Cuas Family, dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa like, comment, tatai. Oke, kita lanjut. Kenapa sih generasi milenial atau anak-anak muda ini harus investasi juga, nggak boleh ketinggalan? Karena guys, kalian tahu nggak sih, teman terbaik dari investasi itu adalah usia muda. Makin cepat kalian melakukan investasi, siapa yang lebih dulu melakukan investasi, maka dia akan semakin diuntungkan. Dan Buffett, bapak investasi saham nomor 1 di dunia, sudah memulai investasinya sejak umur 11 tahun. Di Indonesia juga ada banyak sih pelaku investasi yang memulai investasinya sedini mungkin. Contohnya ada Andika Setopo Putra yang memulainya sejak umur 15 tahun kalau nggak salah, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi ada pepatah kuno Cina mengatakan waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. So, usia muda ini sangat-sangat menguntungkan kalian karena kalian pasti akan mendapatkan return, keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, selain itu, anak muda ini kan biasanya pergaulannya cukup beragam ya. Jadi kadang pengen ini dan pengen itu, gejolak jiwa mudanya kan. Muda ini kan karena pergaulannya mungkin cukup luas dan berbagai macam rupanya. Kadang ada yang belum terlalu mengerti tentang finansial, jadi kebawa suasana, jadinya boros, konsumtif. Nah, dengan kalian melakukan investasi, dengan kalian melek finansial, kalian akan mengurangi sifat-sifat konsumtif itu. Kalian akan lebih sadar, oh ternyata investasi itu jauh lebih penting. Jadi nggak ada lagi tuh anak-anak muda yang ngerengek-rengek orang tuanya minta beliin ini dan itu, bahkan sampai rela hutang demi mengikuti zaman yang biar dibilang kekinian. Justru kalau kalian beli barang-barang yang nilainya menurun, kayak misalnya HP yang setiap tahun akan ada keluaran terbaru, otomatis keluaran yang lama harganya akan menurun dan sebagainya. Yang teknologi itu bila kalian kejar nggak akan ada habisnya, nggak akan ada puasnya. Sebenarnya nilai itu akan menurun dan kalian sendiri yang rugi kalau sampai kalian beli barang-barang yang nilai menurun dengan cara hutang. Padahal dengan investasi malah duit kalian akan semakin banyak beranak pinak. Selain itu, kenapa anak muda generasi milenial harus melek investasi adalah untuk mempersiapkan masa depan ataupun masa tua di hari tua yang tenang dan bebas finansial.
masa depan yang terjamin kayak gitu. Jadi selagi kalian masih muda, umur kalian masih produktif, tenaga kalian masih kuat, bekerja yang giat dan sisihkan uang dari hasil kerja kalian untuk investasi. Lihat, kalau kalian investasi dengan benar sesuai dengan ilmunya, kalian akan kaget melihat return kalian dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini bisa aja membuat kalian nantinya untuk pensiun dini, menikmati masa pensiun dengan leha-leha, liburan ke sana ke sini, nggak perlu takut kehabisan duit. Dan pastinya kalian akan punya banyak waktu untuk keluarga kalian, nggak hari tua disibukkan bekerja sampai kalian nggak punya waktu lagi untuk keluarga, kan sayang banget ya. Justru di hari muda ini giat bekerja, sisihkan duit untuk investasi agar hari tuanya kalian bisa bersantai-santai dan hidup terjamin. Ingat ya, to be part of 1%, you must be prepared to do what the other 99% do not. Risk and from that knowing what you are doing. So, belajar yang benar ya, jangan sampai belajarnya di salah tempat. Jangan sampai kalian belajar investasi di tempat yang salah. Contohnya kalian bisa belajar dari channel ini, supaya kalian bisa tahu langkah-langkah investasi yang tepat sesuai dengan background kalian. Nah, kalau udah tahu pentingnya investasi, kira-kira investasi apa sih yang cocok untuk ibu rumah tangga sekaligus generasi milenial? Kalau menurut aku ada 2 investasi yang sangat cocok untuk dilakukan. Aku melakukannya juga. Yang pertama ada namanya logam mulia. Investasi ini cenderung aman, walaupun returnnya tidak sebesar investasi lainnya, tapi dia cenderung aman. Dan tujuannya kalau aku sih logam mulia itu adalah untuk melindungi nilai. Jadi nilai uang kita itu nggak tergerus inflasi, nggak mengalami penurunan. Itu sih tujuan utamanya. Nah, karena dalam Islam, logam mulia ataupun emas itu merupakan termasuk barang ribawi, jadi tata cara pembeliannya itu sangat diatur ya. Kalian bisa nonton video YouTube aku yang cover ataupun thumbnailnya seperti ini, yang judulnya How I Save My Child's Money. Di situ aku jelasin lengkap banget gimana sih tata cara membeli emas dan akadnya dalam Islam supaya gak terjerat riba. Dan di sini aku juga kasih tips-tips gimana kita bisa beli logam mulia secara rutin. Nonton ya. Dan yang kedua ada yang namanya investasi saham. Nah, ini sekarang kayaknya lagi booming banget ya di kalangan milenial. Padahal pelaku-pelaku pasar modal ini udah lama banget melakukannya. Tapi baguslah kalau sekarang banyak yang mulai ngerti saham ini, banyak yang mulai melek tentang saham. Tapi jangan sampai salah tempat belajar, jangan sampai belajar di grup pom-pom yang cuma bisa cuap-cuap mempengaruhi tanpa memberikan edukasi atau ilmunya. Jadi kalau tadi aku bilang logam mulia lebih untuk melindungi nilai, nah saham ini adalah lebih untuk memperkaya, lebih untuk supaya uang itu menjadi lebih banyak, uang itu bekerja kayak gitu. Karena kita tahu saham itu adalah investasi yang memberikan return paling tinggi dibandingkan investasi lainnya kalau kita berinvestasinya tepat. Harusnya kita punya ilmunya dulu ya. So kepoin channel kita untuk belajar saham lebih dalam lagi. Ini adalah video-video edukasi tentang saham di channel kita Culas Family dan akan terus bertambah karena aku akan sharing banyak hal di sana. So kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita yang pastinya akan selalu bermanfaat dan penuh faedah. Apalagi kalau kalian pemula, mindsetnya itu harus investasi jangka panjang ya. Kalau kalian di saham harus investasi di saham-saham yang berfundamental bagus, saham-saham yang menjanjikan, yang background masa kininya itu bagus, masa lalunya bagus, dan perhitungan masa depannya itu juga bagus kayak gitu. Jadi buat anak-anak muda yang masih produktif di usia bekerja, atau mungkin yang masih kuliah, atau bahkan ada yang masih sekolah, itu tidak menjadi halangan kalian untuk menunda investasi kalian. Karena ingat tadi kan, teman terbaik investasi adalah usia. Semakin cepat kalian melakukannya, semakin mudah kalian melakukannya, maka kalian akan semakin diuntungkan. Jangan tunda, jangan tunda. Waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu atau sekarang. Buat ibu-ibu juga jangan sampai kalah ya bun. Apalagi si kecil yang mulai aktif kan bun. Kita harus mempersiapkan masa depannya sebaik mungkin. Belajar dan terus belajar. Ingat, anak-anak kita berhak lahir dari rahim seorang ibu yang cerdas. Cerdas dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk finansial. Mengatakan, you educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate generation. So, ibu-ibu jangan mau kalah ya sama bapak-bapaknya. Ngobrol sama suaminya kalau kita harus investasi mulai dari sekarang. Perhatikan untuk masa depan kita yang lebih cemerlang. Dan jangan pernah lupa juga untuk sedekah, karena sedekah adalah investasi
dunia dan akhirat. Oke, mungkin video aku sampai di sini aja. Makasih kalian udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Karena next aku akan membahas hal-hal yang lebih banyak lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.